Selamat datang di Trans Podcast, obrolan perjalanan berita hits sepekan. Wih, udah balik lagi di sepekan aja nih Ki. Jalan-jalan lagi nih. Yoi, kembali lagi bersama gua Topan dan Gue Ricky. nah kita bakal seperti biasa membahas hal-hal yang hits sepekan ini. Benar banget. Gitu. Jadi kayak sepekan ini mulai banyak berita-berita yang hits banget nih. Iya, ada berita yang sebenarnya udah lama kembali hits lagi. Bener gitu. Bakal banget. kita bahas juga di sini Bener gitu. banget. Sembari menuju perjalanan kita ke Abu Dhabi. Bener nih, Asik. masih jauh soalnya lumayan Bener. bisa banyak berita. Ini baru nyampe Probowangi nih. Ya, oke. Ada berita apa aja sih Ki? Yang lagi hits banget belakangan ini? Apa ya? Oh ini kemarin itu kan minggu lalu kita sempat bahas soal kasus yang dialami oleh Rahel V-nya. Oh iya, yang dia kabur, katanya kabur dari apa tuh namanya? Dari karantina. Betul. Nah ini udah ada update lanjutannya lagi nih kemarin gue lihat nih. Betul. Jadi setelah diperiksa 9 jam, Rahel V-nya dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik kepolisian. Nah selebgram Rahel V-nya ini bersama kekasihnya beserta manajernya juga telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan kabur dari karantina. Oh, I see. Jadi kalau sebelumnya itu kan baru spekulasi doang nih, masih belum apa-apa dan ini udah mulai diperiksa oleh kepolisian nih. Dan kuasa hukum Rahel V-nya Indra Raharja mengatakan bahwa kliennya dicecar dengan 35 pertanyaan dari penyidik. Banyak banget dong nih. Iya, 35 pertanyaan kayak apa? Kayak sidang skripsi Iya, gila, kayak 9 jam tapi. Kayak UN. UN 50. Ya, 40-50 lah ya. Lumayan banyak lah Lumayan, isinya. banyak. Nah sebelumnya juga Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel R. Herwin Budi Saputra memberikan keterangan bahwa ternyata ada 2 oknum Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang membantu Rahel V-nya kabur dari karantina. Jadi memang dugaan sebelumnya sudah mulai ada bukti-buktinya nih ya sekarang. Jadi kalau sebelumnya kan baru spekulasi aja kan, dan sekarang sudah mulai ada secercah spill. Bener banget. Dan ya semoga kasusnya cepetan selesai lah. Karena kasusnya ditanya mulu 35 pertanyaan loh itu. Iya. Kalau kabur dari karantina COVID-19 yang marah ya mungkin masyarakat Indonesia lah, mungkin kayak wah gimana sih. Bener, gitu. Harusnya kan kita bisa menjaga sesama. Bener banget. Karena kan masyarakat gitu ya kan. Kondisinya kan bisa membahayakan orang lain. Betul. Gitu. Buat anaknya juga berbahaya juga. Bener banget, gitu. bener. Tuh kalau kaburnya dari karantina Akademi Fantasi yang marahin Mbak Berta. Ayo latihan lagi gitu. Suruh gigit stick es krim lagi. Tapi kalau dari lu ada berita apa nih Pan? Kalau dari gua itu ada ini Ki, masih tentang kemarin tentang pinjol ilegal. Oh, dari yang kasus di Jakarta Barat kemarin itu ya? Jadi wah, ini kasusnya kayak branded gitu loh. Jadi kayak bahkan nih sepekan berantas pinjol ilegal, Barreskrim Polri udah tangkap 45 tersangka. Wih, banyak banget dong. Itu berarti nggak cuma dari satu doang pinjol ya? Iyalah, jadi kayak wah dia mau merantas mencari-cari lah intinya mana nih pinjol-pinjol ilegal yang banyak meresahkan. Bener. Gitu. Jadi setelah satu kemarin ketangkep, dicari lagi nih semacamnya kayak gitu ya? Betul. Jadi Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan mengatakan sebanyak 45 orang terkait kasus pinjol ilegal telah diamankan dalam periode tanggal 12 hingga 19 Oktober 2021 tuh. Bener-bener 7 hari gitu. Bener seminggu ya buat dapetin 45 tersangka dari pinjol ilegal ini. Iya, tapi karena gue agak bersyukur juga sih karena merasakan juga kan. Benar banget. Banyak banget kasus di luar sana, bahkan ada Ki saudara gue yang tidak minjem tapi kayak dipaksa minjem gitu. Jadi kayak pertanyaannya tuh kayak minta datanya gini-gini segala macam gitu. Oh, dijebak. Kayak kejebak gitu. Nah, pinjol-pinjol ini yang nakal gitu. Oh, pantes oke. Kenapa memang harus banget diberantas Betul. gitu kan. Nah,
Mungkin dari kitanya juga harus punya gerakan preventif juga sih kalau menurut gua. Bener banget, bener. Jadi jangan sampai kita itu kena jebakan yang dibuat, karena kan untuk mencapai target mereka bisa aja melakukan hal-hal yang tidak halal, tidak baik. Iya, gitu. ditanya namanya siapa, ini email kamu bukan ya. Kalau ditanya-tanya kayak gitu, buat apa ya? Lu langsung tanya kayak gitu. Bener. Kayak saya nggak mau minjem, saya nggak mau ngutang, mau buat apa data-data saya gitu. Bener banget. Jadi dari kita juga nggak kejebak juga gitu. Kalau dari gua sih, jadi pokoknya jauh-jauhin dah kalau memang kagak butuh-butuh banget, kagak bukan apa ya, kebutuhan primer mah. Iya, kalau bisa gitu pun, kalau harus minjem online ya yang OJK. Diawasi oleh OJK. Betul. Bener banget. Gitu. Apalagi kalau dari dulu. Kemarin tuh sempat ada yang kontroversial nih, Pan. Itu tentang bendera PBSI gantikan bendera Indonesia di podium juara Piala Thomas. Itu Sabtu Minggu kemarin ya? Iya, betul. Iya. Jadi tim bulu tangkis Indonesia menang sebagai juara Piala Thomas 2020 pada Minggu 17 Oktober 2021 nih. Nah, sayangnya momen ini nggak sepenuhnya membuat Indonesia berbahagia, karena di momentum spesial tersebut terpaksa harus dilakukan yang nggak dinaikin itu ya bendera Indonesia tuh nggak bisa dikibarin. Oh, I gitu see. Karena ada beberapa hukuman yang diberikan oleh Badan Anti Doping Dunia kepada Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI yang sudah berlangsung di pekan lalu. Jadi ya Indonesia belum bisa mengibarkan nih benderanya. Alhasil digantikan dengan bendera PBSI. Nah, ini menjadi kontroversial nih antara pihak yang kok nggak dikibarin sama memang lagi ada hukuman. Jadi ini masih menjadi hal yang cukup diperdebatkan gitu. Dan I see. ya semoga kan saat ini nih Indonesia juga masih berlaga di Denmark ya. Benar. Gue tetap dukung tim Indonesia. Betul. Tetap pokoknya kita harus dukung tim Indonesia biar kita tuh apa ya, makin keren lah, makin dikenal dunia. Banget. Mantap banget. Dan semoga di Denmark nanti ada perwakilan Indonesia yang memenangi juara dan bisa mengibarkan bendera merah putih di Denmark. Amin. Gitu. Pokoknya tetap dukung Indonesia. Ya bersyukurnya walaupun dengan apapun yang terjadi ya. Intinya Indonesia alhamdulillah bersyukur banget, seneng banget gue lihat Indonesia menang. Betul banget. Jangan banggain Indonesia banget ini. Benar. Lu tahu gak sih yang kasus itu loh, yang mahasiswa sama polisi polisi ngebanting mahasiswa. Oh, yang di demo di Tangerang itu ya? Iya. Itu booming lagi gara-gara kasusnya kan udah mulai di ibaratnya udah persidangan nih gitu. Nah, jadi kasusnya tuh gue baca di salah satu artikel judulnya Smackdown Mahasiswa Brigadir NP dianggap jatuhkan nama baik Polri. Nah, di situ Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan bahwa pihaknya dan Polresta Tangerang telah menggelar persidangan terhadap Brigadir NP. Brigadir NP tuh yang polisi yang ini Ki, yang ngebanting mahasiswa yang kayak Smackdown gitu ya kan. Nah, Brigadir NP itu diberi sanksi berat yang berlapis, mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan, dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkatnya dia dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan, katanya begitu. Jadi impactnya gede banget ya. Iya. Kalau ini apa setimpal atau enggak, gue jujur nggak paham ya. Ya intinya gue yakin sih dengan keputusan yang ada itu pasti udah diambil jalan tengah, jalan yang apa, yang ibaratnya yang bener-bener worth lah gitu pastinya kayak gitu. Dan ya kita serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang aja. Benar. Karena kalau lu nggak berwenang ya mau gimana lagi. Benar banget gitu. Ya semoga cepet kelar deh. Bener. Gitu. Dan semoga nggak ada lagi ya kejadian-kejadian kayak gini, karena ini merugikan dua pihak sih. Betul. Ya baik pihak yang ngebanting juga rugi. Bener banget. Mahasiswa yang dibanting pun rugi juga. Gitu. Setahu gue dia sampai masuk ke IGD loh, setahu gue itu dia sampai dirawat di sana setelah kejadian itu. Waduh, ngeri juga ya. Pokoknya kalau mau main Smackdown itu mah di PS aja bener. Pencet L1 sering-sering. Atau biar sekarang di smartphone juga udah ada. L1-nya seringin dipencet biar apa ngebanting terus ya kan.
Ngomong-ngomong nih Pan, sekarang kan kita masih PPKM ya. Iya. PPKM masih berlaku. Cuma kemarin tuh gue sempat baca ada beberapa aturan baru nih yang berlaku di PPKM yang sekarang. Jadi ada 5 aturan baru yang akan berlaku di PPKM saat ini, dari mulai kapasitas bioskop sampai dengan arena bermain. Jadi mungkin berarti udah mulai longgar ya? sudah mulai dilonggarkan karena dari angka kasus COVID-nya pun sudah alhamdulillah sudah mulai menurun. Benar banget. Tapi tetap kita harus jaga prokes. Betul. Harus waspada lah ya. Jangan lengah, jangan mentang-mentang sudah menurun kita senang-senang, jangan kayak gitu. Nah, kemarin itu pemerintah mengumumkan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di masa pandemi COVID-19 itu di hari Senin 18 Oktober 2021 tentang menurunnya angka positif COVID-19. Nah, itu membuat sejumlah aturan baru mulai diberlakukan gitu. Mulai dilonggarin gitu lah intinya ya. Mulai dilonggarin lah karena udah mulai turun kan. Nah, itu yang pertama, kapasitas bioskop menjadi 70% untuk kota yang menerapkan PPKM level 2 dan 1. Nah, harus kota yang level 2 atau level 1. Betul. Nah, anak-anak pun juga diperbolehkan masuk bioskop. Syaratnya kota itu harus berstatus PPKM level 1 atau 2. Jadi kalau sebelumnya kan anak-anak masih belum boleh masuk tuh. Betul. Nah, Terus sedikit banget cuma berapa persen deh? Bener. Nggak nyampe 70% lah pokoknya. Iya, karena kan untuk anak-anak itu sekarang belum bisa sebanyak orang dewasa untuk mendapatkan vaksin kan. Benar. Gitu. Nah, yang kedua, untuk wilayah kabupaten atau kota dengan status level PPKM level 2 diperbolehkan membuka tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan. Udah mulai boleh tempat-tempat main kayak gitu. Jadi kan anak-anak udah boleh masuk mall nih. Nah, arena bermain pun udah mulai dibuka. Nah, yang selanjutnya, anak di bawah 12 tahun sudah boleh masuk tempat wisata. Syaratnya wajib didampingi orang tua serta tempat yang dituju menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Iya. Sekarang ke mall aja gue udah pakai aplikasi itu tuh. Sama, jadi kita udah masuk harus scan dulu nih gitu untuk membuktikan bahwa kita udah vaksin. Iya, gitu. benar. Nah, yang keempat itu supir logistik boleh menggunakan tes antigen sebagai syarat perjalanan domestik. Namun aturan ini berlaku bagi mereka yang sudah divaksinasi 2 kali gitu. Jadi kalau sebelumnya kan harus PCR, dan ya memang kalau dilihat angka PCR itu kan lumayan tinggi. Jadi dipermudah dengan kalau misalkan udah vaksin 2 kali boleh pakai antigen aja. Gitu. Iya. Nah, yang terakhir ini uji coba pembukaan tempat wisata bakal ditambah di wilayah PPKM level 3. Jadi untuk wilayah-wilayah di yang masih level 3 PPKM-nya itu masih mau diuji coba dulu nih pembukaan tempat wisatanya. Nah, kemudian wisata air sudah diperkenankan buka untuk wilayah level 1 dan 2 gitu. Jadi kalau sebelum kan masih belum boleh sama sekali nih untuk wisata air kayak kolam renang atau taman bermain yang ada airnya gitu, itu masih nggak boleh. Nah, sekarang sudah diperbolehkan. Tempat wisata itu termasuk kebun binatang nggak sih? Betul, itu tempat wisata juga sih hitungannya ya. Nah, itu udah mulai diperbolehkan juga, tapi sekali lagi ini untuk daerah yang sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Udah PPKM level 1 dan 2. Kalau masih 3 ya sabar-sabar dulu lah gitu. Karena biarin turun dulu nih angka Covid-nya. Nah, ini syarat wajibnya yang nggak boleh dilupain banget ini nih, didampingi oleh orang tua. Betul. Gitu. Karena kalau anak-anak main ke kebun binatang sendiri kan nggak lucu, dia masuk kandang penguin ngempanin penguin tadi. Penguin mah bahaya. Pokoknya yang penting aturan-aturannya harus tetap dipatuhi. Dan jangan ini sesumbar gitu. Wah, PPKM dibuka kita party jangan kayak gitu. Karena kejadian yang dulu itu kan pas waktu PSBB sudah mulai dilonggarin, kita lengah, akhirnya naik lagi dan akhirnya diberlakukan PPKM ini kan. Gitu. Jangan sampai kita merasakan badai-badai penyakit seperti itu lagi. Aduh, kesedihan di mana-mana cuy. Impactnya gede banget sih secara ekonomi, secara sosial. Benar sedih. Nah, ada info apa lagi nih Pan? Kayak kemarin itu banyak deh ya. Aduh, ngeri banget sih. Jadi database KPAI diduga bocor di situs Rate Forum. Wah, gokil. Aduh, data tuh menurut gua satu hal yang krusial banget. Karena bisa digunakan untuk apapun kan. Bener. Untuk kejahatan apapun, bahkan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa menggunakan data kita. Bahkan yang pinjol-pinjol itu juga kita, kalau teman kita jahat bisa gunakan data kita loh.
Oh iya ya, wah ini bahaya banget sih. Bener-bener, apalagi ini nih. Ini kan apalagi ini data digital ya. Bener nih. Beritanya katanya dugaan kebocoran data kembali diberitakan dialami oleh institusi di Indonesia tuh. Baru-baru ini beredar bocoran database yang diduga milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahkan data-data disebar secara ilegal dan dijual di situs Reddit Forum. Seorang pengunggah dengan username C77 menawarkan database tersebut pada 13 Oktober 2021. Wah, parah sih, ini bahaya banget loh. Ngeri banget nih. Gua kan ini baca beritanya di 5 pagi ya. Nih berdasarkan pantauan 5 pagi nih katanya terdapat 2 database yang ditawarkan. Yaitu KPAI _ CSV dan KPAI pengaduan 2 _ CSV. Oh, ini data pengaduan semua ya. Iya. Jadi kasus-kasus yang terkait dengan anak itu datanya dijual-jualin. Itu ngeri banget. CSV itu apa sih? Ini file dari Excel. Oh, Excel. Jadi berupa tabel gitu. Waduh, itu fix banget lengkap ya. banget sih pasti. Sesuai namanya, kedua database kemungkinan berisi pengaduan terhadap KPAI. Tidak hanya itu, C77 nih, yang akunnya C77 juga mengunggah sampel data yang berisi informasi pribadi penting pengguna. Isinya berupa nama, nomor identitas, telepon, kewarganegaraan, agama, pendidikan, alamat pekerjaan, email, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kota, dan usia. Wah, ini lengkap banget. Bener-bener udah dapat datanya full ya. Iya, bener. Wah, ini bahaya banget sih kalau sampai jatuh di tangan orang yang salah ya. Iya. Ini udah salah sih tapi sebenarnya. Iya, betul. Ya, nah, jangan sampai jatuh di tangan orang yang salah selanjutnya. Betul. Gitu. Ini memang harus segera dihentikan sih langkah-langkahnya. Iya. Semoga cepet kelar lah gini bisa. Kita kan katanya banyak banget yang jago-jago nih. Bener, dan pihak Polri pun sudah punya divisi khusus untuk cybercrime. Wanjay. Yang semoga bisa mengatasi problem ini lah ya. Keren. Nah, kemarin nih Pan, ngomong-ngomong soal kejadian minggu lalu itu sempat ada yang rame lagi nih. Oh, ini sebenarnya rame di Twitter. Gue jarang banget main Twitter. Nah, ini dia. Jadi kemarin itu di Twitter viral mobil dinas PJR dipakai pacaran. Waduh. Wah, parah. Ini rame banget sih Twitter. Dan tapi itu beneran. Itu beneran. Jadi memang kasusnya pun rame dan bukti-bukti yang disematkan di Twitter itu cukup lengkap. Jadi nggak heran kalau misalkan netizen atau warganet cukup bergejolak lah dengan kasus itu. Geram lah ya. Betul. Jadi diduga ada satu oknum polisi lalu lintas atau polantas yang diduga menggunakan mobil dinas patroli untuk pacaran menjadi sorotan publik nih kemarin nih. Nah, pasalnya mobil dinas patroli jalan raya atau PJR ini itu nggak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, sama oknum ini digunakan secara pribadi untuk kegiatan pacarannya dia. Wah, ini emang pertama udah melanggar aturan dan mungkin bisa membahayakan nama instansinya itu juga ya. Tapi maksud gua kok bisa ketahuan gitu? Jadi ceritanya ini salah satu teman si pacarnya yang cewek ini itu pacarnya cewek. Pacar oknum ini cewek nih. Nah, salah satu temannya si cewek ini ada yang nanya ke nge-reply story-nya buat nanya, kok pakai mobil dinas gini-gini. Pokoknya dikulik lah sama dia. Oh, maksudnya berarti si pacarnya itu update ya di update ke story. Karena dari bukti-bukti yang disematkan di Twitter itu screenshot dari story dan DM Instagram gitu. Nah, kasus ini mencuat ke publik setelah kekasih sang polisi mengunggah sebuah foto ke akun Instagramnya. Nah, foto tersebut diambil dari dalam mobil dan terlihat sebuah topi putih polantas diletakkan di atas dashboard mobil. Nah, selain itu terdapat pula kode mobil PRJ di bagian depan kaca mobil. Jadi ini sudah terbukti banget ya. Dan memang kasusnya pun cukup ramai karena memang sampai saat ini belum ada info lebih lanjut nih gitu. Iya. Ya semoga sih ada kejelasan dari kasus ini apakah benar demikian seperti itu atau mungkin hanya kelihatannya doang mirip nih gitu. Dan mungkin pelajaran juga buat kita, jangan pakai fasilitas kerjaan gitu buat kebutuhan pribadi. Betul ya, urusan kerjaan, urusan pribadi lah ya. Kan kalau ada topi polantas di dashboard mobil mah kan udah fix banget ya. Kecuali anjing-anjingan yang mainan di lampu merah.
yang pengen noing gitu. Nah, itu berarti mobil pribadi nggak apa-apa gitu. Atau ada pengharum ruangan yang wangi jeruk tuh, yang bikin pusing. Nah itu mungkin pribadi. Baru pribadi. Gitu. Ya, pokoknya untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk kerjaan janganlah digunakan untuk keperluan pribadi lah ya, gitu karena gunakanlah sesuai dengan fungsi, skupnya benar masing-masing gitu. Gue mau beli minum dulu deh kayaknya. Di mana di depan tuh? Iya tuh, minimarket depan. Belok dulu ya. Oke, yaudah. Yaudah deh, sampai jumpa di Transpodcast selanjutnya. Kita bakal bahas-bahas berita hits pekan selanjutnya. Oke, siap. Gitu. Terima kasih gue Topan. Gua Ricky. Sampai jumpa. Sampai jumpa.